Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungi sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu akhlak mulia sebagai cerminan iman yang kokoh. Akhlak adalah inti dari agama, fondasi dari sebuah kehidupan, dan wujud nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk membangun manusia yang memiliki akhlak mulia, karena akhlak bukan sekedar pelengkap, melainkan inti dari kesempurnaan iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, iman yang kokoh harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Sebab iman bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa iman yang kokoh selalu melahirkan akhlak yang mulia. Seorang yang benar-benar beriman akan senantiasa menjaga lisannya dari perkataan buruk, tangannya dari perbuatan yang merugikan, dan hatinya dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, atau dengki. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak mulia tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada sesama, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah. Misalnya, keikhlasan dalam beribadah, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah adalah bentuk akhlak kepadanya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan, karena itu semua bagian dari ibadah. Hadirin yang berbahagia, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani. Yang pertama itu ada kejujuran Rasulullah. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur. Kejujuran ini membuat beliau dihormati bahkan oleh orang-orang yang menentangnya. Yang kedua, kesabaran Rasulullah. Ketika dilempari batu di Taif, beliau tetap bersabar dan mendoakan penduduknya agar suatu hari mendapatkan hidayah. Dan yang ketiga, kedermawanan Rasulullah. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan, bahkan memberikan sesuatu meski dalam keadaan kekurangan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa akhlak mulia tidak hanya berupa kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak mulia tidak bisa muncul begitu saja. Ia harus dibangun di atas landasan iman yang kuat, ilmu yang benar, dan kesungguhan dalam mengamalkannya. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk membangun akhlak yang mulia. Yang pertama, memperkuat hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang benar dan konsisten, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir akan menanamkan ketakwaan dalam hati. Yang kedua, belajar dari tauladan Rasulullah, yaitu membaca sirah Nabi dan memahami bagaimana beliau menghadapi berbagai situasi dapat menjadi inspirasi bagi kita. Dan yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh, yaitu lingkungan yang baik akan mempengaruhi akhlak kita menjadi lebih baik. Dan yang keempat, yaitu menerima nasihat dan kritik. Jangan merasa diri paling benar,
Kritik dari orang lain adalah bagian dari cara kita memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin melihat perubahan dalam masyarakat, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Surah Al-A'raf ayat 11. Maka mari kita introspeksi diri. Apakah selama ini akhlak kita sudah mencerminkan iman yang kokoh? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Jika belum, mari kita mulai memperbaikinya sekarang juga. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan kita kekuatan untuk memperbaiki akhlak, menumbuhkan iman, dan menjadi hamba yang dicintainya. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah SAW sehingga akhlak kita menjadi cerminan iman yang kokoh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.